Novel Dua Bunga Setangkai Kiana Jawica episode 139 Air Ketuban. Pagi hari telah tiba. Insa sudah terbangun di jam 3 seperti biasa, meski dia tak melakukan aktivitas apapun karena sudah banyak pelayan yang membantunya, juga karena perutnya yang sudah membesar yang mengharuskan dia untuk mengurangi aktivitasnya. Dia selalu bangun di jam yang sama. Insa menggeliat pelan di bawah selimutnya, sedikit terkaget karena tangannya menyentuh sesuatu di sana. Insa mengerjapkan matanya lagi. Ternyata Hanafi sudah ada di sampingnya. Kemarin memang Hanafi bilang akan segera terbang ke negara X untuk menjenguk Insa yang diperkirakan 2 minggu lagi akan menjalani persalinan. Ternyata semalam Hanafi sudah datang dan Insa tak mengetahui kedatangannya. Karena sentuhan itu pula Hanafi terbangun dari mimpi indahnya. Seketika Hanafi tersenyum mendapati Insa yang sudah membuka mata dan memandang dirinya. Secepat kilat Hanafi mencium kening Insa dan langsung memeluknya erat. "Kau tiba jam berapa sayang?" "Jam 11 malam dan kau sudah tertidur. Aku tak tega membangunkanmu semalam. Aku sangat merindukanmu sayang. Semalam aku ingin sekali memelukmu, tapi aku takut kau terbangun." Hanafi terus saja menciumi puncak kepala Insa dengan kemasnya sambil memeluknya erat. "Apa kau tak merindukanku?" tanya Hanafi sambil memegang dagu Insa dan mengangkat wajahnya menatapnya lekat. "Tidak," jawabnya singkat. "Tidak, kau tidak merindukanku." "Tidak, jika kau terus saja memelukku seperti ini, bahkan kau melupakan perutku yang sudah membesar ini." "Ai, lepaskan sayang, kau bisa menyakitinya," jawab Insa sambil sedikit menendang kaki Hanafi. "Hehe, maaf sayang, maafkan aku sungguh-sungguh merindukanmu. Maaf telah memelukmu terlalu erat." Hanafi tertawa ringan mengecup pipi Insa, lalu segera memposisikan wajahnya di depan perut Insa. "Hai sayang, apa kabar? Lama ayah tak menyapamu. Kau baik-baik saja kan di dalam? Oh iya, katakan pada ayah, selama 3 minggu ini apa ibu memakan sesuatu yang tak kau sukai nak? Atau ibu memakan dengan porsi yang menggila lagi hingga membuatmu sesak di dalam sana? Katakanlah pada ayah sayang. Ayah akan mencubit ibumu nanti." Hanafi mendalami perannya, berkata sambil sesekali menempelkan telinganya di atas perut Insa, seakan mendengarkan sesuatu dari dalamnya. Tak disangka, saat Hanafi menempelkan telinganya, bayi yang ada di dalam perut Insa bereaksi. Ia menendang tepat di bagian telinga Hanafi yang menempel di atasnya. Dia menendang telingaku sayang." Hanafi terlihat sangat senang. Pasalnya sudah 3 minggu mereka tak bertemu. Hanafi rindu akan gerakan bayinya yang terus menggeliat di perut Insa. Dan ketika baru saja Hanafi menyapanya, tak disangka bayi yang ada di dalam perut Insa langsung bereaksi dengan menendangnya. "Ya, biarkan saja dia menendangmu, karena kau yang tak kunjung kembali. Mungkin dia marah padamu. Kau meninggalkan kami terlalu lama. Aku sampai bosan di dalam villa ini terus," jawab Insa dengan sedikit dibumbui kata-kata yang menyindir. "Ya ampun sayang, kau marah? Maaf, kan aku sudah mengatakan pekerjaanku sangat banyak dan juga tentang pabrikmu. Aku bahkan selalu pulang larut karena harus mengurus 2 pekerjaan sekaligus. Bukankah aku juga sering menelponmu kan di sela-sela kesibukanku?" Hanafi langsung beralih pada Insa, mengelus-ngelus rambutnya yang sedikit berantakan, merapikannya, menyelipkan di belakang telinganya. Insa malah tertawa ringan melihat ekspresi Hanafi. Lagi-lagi ia berhasil menggodanya. "Aku tahu sayang, aku hanya bercanda. Kenapa kau serius sekali sih? Kau ini makin lama makin jahil ya padaku." Dengan kemas, Hanafi segera menggelitiki Insa, lalu beralih pada area sensitif Insa, menggodanya dengan menggelitiki area di sekitarnya. Saat itu juga Hanafi merasa ada yang aneh, terasa sedikit basah, karena lampu kamar yang masih redup, dan juga mereka berdua yang masih berbalut selimut. Hanafi tak dapat melihat dengan jelas apa yang membuat tangan Hanafi basah. Ia pun menanyakan langsung pada Insa, "Sayang, kenapa tanganku terasa basah?" Hanafi berkata sambil mengangkat tinggi-tinggi tangannya. "Basah?" Insa masih dipenuhi dengan banyak tanda tanya. Lalu beberapa detik kemudian secara spontan, bersamaan Hanafi juga segera menghidupkan lampu kamar, sementara Insa mengatakan dengan nada bergetar, "Air ketubanku."
Saat itu juga Hanafi melihat tangannya yang sedikit ada bercak darah di ujung kukunya. Hanafi segera menyipak selimut dan mendapati area di bawah badan Insa telah basah dengan sedikit bercak darah. Dengan sigap, Hanafi segera menekan tombol yang ada di sebelah Insa, tombol darurat yang sudah disiapkan Hanafi untuk memanggil para pelayan saat Insa sedang sendiri. Tak menunggu lama, semua pelayan yang ada di villa sudah ada di dalam kamar. Melihat perihal apakah yang terjadi, sampai sepagi ini panggilan darurat sudah terdengar. Panggil dokter dan para medis yang menangani Nyonya Insa sekarang. Katakan air ketubannya keluar. Perintah Hanafi dengan tergesa. Tangannya sampai gemetar karena mengetahui air ketuban Insa yang sudah merembes keluar entah sejak kapan, karena Insa sendiri tak merasakannya. Insa ingin menjalani persalinan dengan metode waterbirth. Metode yang diyakini dapat sedikit mengurangi rasa sakit saat persalinan. Metode melahirkan di dalam air hangat, seperti selayaknya mandi air hangat. Melahirkan di dalam air yang hangat juga dapat membuat tubuh menjadi rileks dan dapat bernafas dengan lebih teratur, sehingga mampu meredakan nyeri kontraksi. Dalam sekejap, para medis dan dokter sudah tiba di Villa Insa. Mereka membawa peralatan untuk melakukan persalinan dengan menggunakan metode yang sudah Insa pilih. Insa memang belum mengalami kontraksi, tapi ketika Hanafi mengkonfirmasi bahwa ketuban Insa sudah pecah, maka dokter menyimpulkan persalinan akan segera terjadi dalam waktu dekat. Apa Anda merasakan sesuatu, Nyonya? Salah satu para medis yang bisa berbahasa yang sama bertanya pada Insa. Tidak, saya tidak merasakan apapun. Tiba-tiba saja saya melihat sebelah saya sudah basah seperti ini. Apakah dia baik-baik saja di dalam dengan kondisi ketuban yang seperti ini? Tidak masalah, Nyonya. Ini biasanya menandakan persalinan akan segera terjadi. Tapi jika kontraksi tidak terjadi dalam kurun waktu 12 jam, kami harus segera melakukan tindakan pembedahan pada Anda karena bisa membahayakan kondisi bayi Anda. Para medis segera menyiapkan semua keperluan dalam persalinan Insa. Persalinan akan dilakukan langsung di kamar Insa sesuai permintaannya. Insa mengungkapkan, ia malah takut jika melakukan persalinan di rumah sakit dengan semua suasana rumah sakit, apalagi melihat alat-alat yang ada di sana. Dia takut itu malah akan membuat dia tak bisa fokus untuk melahirkan bayinya. Dengan pertimbangan itu pun, Insa memilih melahirkan di vilanya dengan suasana yang tenang, dan tentu semua pilihannya itu dibayar dengan harga yang sangat fantastis. Persiapan semua sudah selesai dilakukan. Kolam buatan dengan pengatur suhu air di dalamnya sudah diisi dengan air hangat sesuai metode yang akan dijalankan. Dan benar saja, sesuai perkiraan dokter, setengah jam setelah itu Insa mulai mengalami kontraksi. Dengan keadaan ketuban yang sedikit mengalami kebocoran, Insa hanya diperbolehkan untuk berjalan-jalan ringan di sekitar kamarnya. Semakin lama kontraksi yang dirasakan Insa semakin intens. Ia terlihat beberapa kali merintih di dalam pelukan Hanafi yang selalu ada di dekatnya, mengandeng tangan Insa, berjalan-jalan di sekitar kamar. Saat kontraksi terjadi, Hanafi dengan sikap mengelus-ngelus perut bagian belakang Insa dengan lembut, berharap bisa mengurangi rasa sakit kontraksinya. Insa kadang terlihat sesekali menggenggam erat tangan Hanafi karena menahan rasa sakit kontraksinya. Dokter dan para medis yang sudah bertugas standby di sana selalu mengecek keadaan Insa dengan berkala. Setiap 3 jam sekali, dokter melihat pembukaan rahim Insa, melihat kesiapan rahim untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalamnya. Selama 12 jam Insa mengalami kontraksi yang hebat. Tangis dan rintihan selalu terdengar dari dirinya yang menahan rasa sakit, hingga dokter mengecek ulang pembukaan rahim Insa yang ternyata sudah siap untuk melahirkan bayinya. Semua tenaga medis yang sudah ahli memposisikan diri untuk membantu Insa dalam persalinannya. Semua para medis yang ada adalah perempuan, dan di dalam ruangan itu hanyalah Hanafi, lelaki satu-satunya sebagai pendamping Insa. Hanafi memang mensyaratkan untuk memilih tenaga medis perempuan karena ia tak mau ada tenaga medis lelaki yang membantu persalinannya, mengingat ini adalah hal yang cukup sensitif. Karena persalinan yang dipilih Insa sendiri mengharuskan dirinya untuk memakai baju yang simpel dan terbuka yang sudah jelas memperlihatkan bagian tubuhnya dengan jelas.
bersambung.